Halo Gemini, ketemu lagi dengan Gita Indah ya, dengan channel Gita Indah. Kali ini kalian itu adalah zodiak terakhir yang mau aku bacain dari 12 zodiak tentang energi percintaannya di bulan November ini ya. Pesan apa yang kalian dapatkan itu akan aku bacain di video ini. Kemudian apa ya, sebenarnya kemarin tuh aku udah bacain ya yang untuk Gemini, dan videonya juga sebenarnya sudah ada, cuma kemarin ke distractnya tuh terlalu banyak gitu ya. Jadi selama dalam saya reading itu banyak banget ke distractnya, mulai dari tamu datang, mulai dari telepon masuk ya, yang saya tuh nggak bisa tolak teleponnya karena berhubungan dengan pekerjaan utama saya. Kemudian azan juga gitu ya. Nah azan ini saya nggak bisa, ini saya harus skip kemarin itu karena memang rumah saya itu sebelahan banget sama masjid, jadi suara azan itu pasti akan masuk ke video dan sangat dominan gitu ya. Yang nggak salah sih, tapi memang harus di skip gitu ya. Nah terakhir itu pada saat readingnya sudah videonya udah jadi, ternyata ada satu deck yang belum saya baca ini ya, yang pink ini gitu, itu nggak kebaca gitu ya. Jadi wah gitu, kayak nggak adil aja gitu kalau ngebacanya cuma ini dan ini gitu ya. Nah makanya sekarang saya ulang lagi, mudah-mudahan energinya masih sama seperti yang kemarin, yang ketariknya. Tapi kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa ya. Berarti bukan jodoh untuk para untuk para penggemar tarot, untuk para klien saya yang berenergi kemarin gitu ya. Sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan seperti biasa bahwa semua bacaan ini sifatnya general, bisa cocok bisa enggak, bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok boleh cek moon, rising, dan Venus kamu. Kalau nggak cocok juga semuanya, berarti ini bukan energi kalian, jangan dicocok-cocokkan. Oke? Sekarang kita mulai. Untuk Gemini, kira-kira pesan apa secara general yang diterima oleh Gemini? Pesan untuk Gemini November 2020. Nih ya, only time will tell ya. Sekarang kita lihat situasinya. Kalau situasinya nggak cocok dengan kalian, ya berarti ini bukan bacaan buat kalian ya. Kalian boleh cek zodiak, boleh cek moon, rising, dan Venus kamu, atau mungkin boleh pindah channel, cari energi yang cocok buat kalian ya. Nggak usah dicocok-cocokin situasinya. Oke. Gemini, kita lihat dulu situasinya. Di sini ada Nine of Swords ya di bottomnya. Oke. Kita lihat ya. Ada Three of Swords. Ada Six of Wands. Lalu ada Queen of Pentacles.
kemudian ada Queen of Wands. Oke, kita mulai dulu ya. Kita lihat satu persatu. Kita bedah nih. Pesan untuk Gemini itu apa aja sih? Ya, untuk di bulan November. Kita lihat di sini ya. Ini ada Three of Swords ya. Kayaknya kalian juga tahu ya bahwa Three of Swords itu bisa melambangkan patah hati, ya, sakit hati, ya, ada perasaan yang terluka, ya. Jadi aku melihatnya hubungan kalian berdua ini berlaku untuk yang sudah memiliki pasangan ya, gitu ya. Bukan untuk yang single, ini lebih berlaku. Bacaan ini berlakunya untuk yang sudah memiliki pasangan. Jadi ada perasaan sakit hati lah, ada perasaan yang terluka. Mungkin pasangan kalian ini bisa terbolak-balik ya. Mungkin pasangan kalian mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi kalian merasa kecewa, merasa tidak bahagia, ya. Atau bisa juga ya, tapi tidak untuk semua gitu ya. Bisa juga ada cinta segitiga karena di sini ada dua queen, yaitu Queen of Pentacles dan Queen of Wands. Ya, bisa seperti itu. Tapi aku pengen ngebacanya bahwa ya memang hubungan kalian itu memang ada suatu masalah, sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi ada kekecewaan lah di salah satu pihak. Ya, karena yang satunya mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat pasangannya sakit hati. Ya. Harus kuat ya, harus kuat, dan aku berharap kalian juga berani untuk membicarakan dan menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Apapun masalahnya, kamu harus berani untuk menyelesaikannya supaya apa? Supaya kamu tidak terluka lebih dalam lagi. Gitu loh. Ya. Itu yang harus diingat. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Ya. Jadi aku ngelihatnya juga ya ada drama lah di dalam hubungan kalian. Aku nggak tahu siapa yang merasa sebagai siapa yang menjalankan sebagai play the victim gitu ya. Jadi bersikap seolah-olah dia tuh korban. Mungkin bisa jadi kamu gitu, karena kamu yang tersakiti gitu ya. Jadi merasa merasa nggak bersalah, merasa patut dikasihani, itu juga ada gitu ya. Nah, cuma kita juga harus saling introspeksi gitu ya. Jangan cuma bisa menyalahkan orang lain tanpa kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Pada saat kita ingin berdiskusi dengan pasangan kita, menyelesaikan masalah yang ada, kita juga harus berani untuk melihat ke dalam diri kita, apa sih kesalahan kita itu apa gitu. Nah, makanya di sini ya bottom of the deck itu adalah Nine of Swords nih ya. Nine of Swords itu disitulah semua rasa luka ada, kemudian rasa kecewa ada, rasa cemas juga gitu, rasa sedih, semua ngumpul. Itu yang kalian rasakan saat ini. Itu ya. Untuk supaya hubungan itu bisa diperbaiki, ya, dua-duanya harus introspeksi, ya. Jangan saling melempar kesalahan ke pihak lain atau kepada keadaan gitu, jangan. Harus saling introspeksi lah. Dia introspeksi, kamu pun introspeksi gitu ya. Jadi jangan sampai ada play the victim gitu, bersikap seolah-olah korbannya itu adalah kita. Ya, biarpun mungkin bisa jadi dia mungkin bersalah. Ya, bisa jadi mungkin pasangan kita tuh yang salah. Tapi namanya manusia tidak pernah ada yang tidak bersalah ya, pasti ada dalam melakukan kesalahan. Tapi kita pun pasti juga ada ikut andilnya sampai dia melakukan kesalahan.
Nah itulah yang kita harus ngulik, harus berani, harus menerima kekurangan kita juga gitu loh. Apa sih yang membuat kesalahan itu terjadi? Jadi kita introspeksi juga ke dalam diri kita. Siapa tahu penyebabnya itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, siapa tahu ya, kalian jangan sakit hati kalau dengar aku ngomong kayak gini. Ya. Nah, sini ada Six of Wands. Jadi aku melihat juga bahwa ya salah satunya itu ada yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya mungkin juga pasangan kamu gitu ya, lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi masih ada egoisnya. Dan apa ya? Terkadang apa yang dia lakukan itu tuh terkadang tuh demi kepentingan dia gitu, tanpa memikirkan pasangannya. Ada unsur ego di sini gitu ya. Nah, ada beberapa perbedaan juga, perselisihan yang ada juga kayaknya apa ya, sedang sulit untuk dipinggirkan gitu. Jadi kalian perbedaan gimana ya, kalian itu punya perbedaan gitu, perbedaan pola pikir, pokoknya ada perselisihan lah. Nah, dan itu tuh kalian itu sedang dalam fase yang tidak bisa, yang sedang sulit untuk meminggirkan perbedaan tersebut gitu loh, gitu ya. Padahal ya apa ya, hubungan itu kan sebenarnya tidak ada yang sempurna ya gitu. Perbedaan itu akan selalu ada ya. Hubungan itu terjalin antara pria dan wanita kan gitu. Si prianya dari lingkungan mana, wanitanya dari lingkungan mana gitu. Dua-duanya dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Pasti pola berpikirnya juga berbeda gitu ya. Kemudian lingkungannya juga pasti berbeda. Nah, itu ketemu dalam suatu hubungan gitu. Jadi pasti ada perbedaan gitu. Nah, kalian itu sedang kesulitan untuk menyatukan perbedaan itu gitu. Yang harus disadari adalah bahwa perbedaan itu akan selalu ada. Jadi lebih baik itu bagaimana kita belajar menerima perbedaan-perbedaan dan kekurangan-kekurangan yang ada, daripada berusaha untuk untuk dihapus gitu ya. Nggak bisa. Setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Setiap manusia punya perbedaan. Ya, yang kembar aja, orang-orang yang kembar aja juga pasti ada perbedaannya, biarpun itu sedikit gitu loh. Ya, gitu. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles juga ya. Jadi apa ya? Mungkin ada baiknya juga gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Mungkin kamu terlalu ini ya, terlalu terlalu memberi gitu sama dia atau gimana gitu ya. Aku nggak tahu gitu ya. Ini kalian yang tahu gitu. Tapi yang jelas yang bisa saya sarankan dari tebaran kartu yang ada loh ya gitu ya. Nah, itu tuh tolong pertahankan milikmu yang paling berharga. Yang bisa disampaikan dari ini gitu, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya gitu. Jadi bagaimana caranya itu kalian pikirkan supaya cinta hubungan kalian itu lebih berkembang dan lebih bermakna lagi gitu ya. Nah, aku nggak tahu juga apakah ini ada kemungkinannya juga ya, ada kemungkinan juga bahwa hubungan kalian itu ada yang berdasarkan materi, berdasarkan harta. Ingat ya, hubungan yang berdasarkan harta itu nggak akan bertahan lama. Ini karena di sini ada Queen of Pentacles gitu. Jadi yang bisa membuat hubungan lebih indah itu sebenarnya ketulusan cinta. Nah, itulah yang harus dipahami gitu ya. Ya emang sih gitu ya, emang sih hidup itu tetap perlu duit ya, perlu duit tetap ya. Kita makan juga pakai duit kan, nggak cukup hanya dengan cinta doang. Tapi ingat gitu ya, semuanya tuh harus didasarkan pada ketulusan
Kalau cuma mikirin materi doang, jadi harus seimbang ya. Kalau cuma mikirin materinya doang, ya udah nggak akan bertahan lama gitu. Ya. Jadi intinya ya ketulusan itu akan membuat cinta itu menjadi lebih indah. Jadi mungkin itu juga yang membuat hubungan kalian itu menjadi lebih menjadi bermasalah, karena salah satunya ada yang karena landasan hubungannya itu adalah materi itu tadi gitu loh. Jadi udah nggak ketahuan lagi yang namanya tulus itu seperti apa, sudah tidak bisa dirasakan lagi gitu. Pada saat kita memberi pun dengan pasangan itu harus tulus gitu, harus tulus. Dia pun begitu sebaliknya gitu. Jadi harus timbal balik antara satu sama lainnya. Nggak bisa cuma salah satu doang yang diporotin, dimintain ininya doang gitu kan. Lama-lama orang juga lari ya gitu ya. Nah aku nggak tahu nih yang morotin siapa, yang itu siapa gitu ya. Kalian yang tahu gitu ya. Bisa juga seperti tadi kan, opsi kedua bisa jadi ada pihak yang lain, karena di sini ada 2 Queen yang Pentacles dan Wands gitu. Tapi kita juga bisa introspeksi diri, kenapa orang ketiga itu bisa hadir dalam hubungan kalian gitu. Ada apa gitu, kita introspeksi ke dalam diri sendiri gitu ya. Apakah ada kekurangan kita yang tidak bisa dia terima, yang tidak bisa diterima oleh pasangan, sampai akhirnya dia memilih untuk mencari di luar sana gitu. Nah itu harus kita pikirin juga gitu. Dan bisa jadi salah satunya mungkin kamu atau dia gitu, mungkin adalah orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan ya, terlalu sibuk dengan kerjaan, terlalu sibuk dengan teman-temannya, sehingga kamu itu terabaikan atau pasangannya itu terabaikan gitu ya. Kalau kamu yang terlalu sibuk, berarti pasangan kamu yang terabaikan, merasa terlantar gitu, merasa ditelantarkan gitu ya. Dan itulah yang membuat benih-benih konflik, komplain dia gitu nggak. Ya mungkin kamu nih yang komplain, atau bisa jadi dia yang komplain, kamu tuh sibuk banget sih, kamu tuh sibuk banget dengan temen-temenmu gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi banyak sih penyebabnya gitu. Kalian yang tahu apa sih penyebab sebenarnya gitu ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, kemungkinan juga ada seseorang yang memang datang untuk mengganggu hubungan kalian. Ya, itu jadi ya yang bisa aku bilang di sini tuh masih banyak waktu dan kesempatan sebenarnya untuk bisa memperbaiki diri. Ya. Jangan terlena. Kalau ngeliat Queen of Wands di sini, ya, dia itu adalah seseorang wanita yang dewasa dengan elemen api yang sebenarnya itu besar gitu ya. Jadi dia itu punya soul untuk bisa bertanggung jawab dan punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan segala tanggung jawabnya itu dengan baik gitu ya. Hubungan itu gitu, hubungan dengan pasangan itu juga kan salah satu tanggung jawab, bagaimana supaya hubungan itu bisa langgeng kan gitu ya. Kita punya hubungan dengan orang lain, kita punya pasangan, kita punya tanggung jawab juga bagaimana supaya hubungan itu bisa langgeng. Jangan cuma senangnya aja kita bareng dia, tapi begitu misalnya salah satunya sedang down atau sedang apa, kita lari. Nggak seperti itu namanya tidak bertanggung jawab. Susah senang kita jalani bareng-bareng, itu namanya bertanggung jawab gitu ya. Kita selesaikan bareng-bareng tanggung jawabnya gitu ya. Nah jadi dengan adanya Queen of Wands itu bisa saja berarti bahwa kita diminta untuk lebih bertanggung jawab bagaimana supaya hubungan ini bisa lebih bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke.
cari solusinya, ya. Komunikasikan dengan baik kalau memang ada sikap pasangan yang mendominasi gitu ya. Karena kadang-kadang Queen of Wands ini ya mendominasi juga gitu ya, gitu. Jadi kalau memang ada sikap pasangan yang mengganggu, dirasa mengganggu, ya dikomunikasikan dengan baik, dicari solusinya supaya kalian berdua itu bisa berjalan dengan seiring, gitu ya. Harus bekerja sama sih untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan itu. Jadi nggak bisa cuma salah satu doang yang yang bekerja keras untuk mempertahankan hubungan tuh nggak bisa. Oke. Coba sekarang kita masuk ke pesan cinta yang lain. Kira-kira ada apa ya pesannya untuk kalian? Ini nih, deck ini yang kemarin lupa kebaca. Oke, Gemini. Lagi ya. Oke. Sorry. Oke, kita lihat lagi nih pesannya untuk kalian tuh apa, Gemini. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Wow, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ya. Oh, ini ya, religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual paths. Oke, satu lagi di sini ada let your friends help you. Ask for and accept support from others. Ya, yang bisa aku bilang tadi aku udah sebut ya, tadi aku udah jelaskan bahwa dalam sebuah hubungan itu kan terdiri dari dua manusia ya, yang dilahirkan di lingkungan yang berbeda. Ingat ya, gitu. Nah, jadi ada perbedaan karakter antara kamu dengan dia, ya. Religious factor di sini tidak hanya bicara tentang agama, tapi adat juga iya, kebiasaan juga iya, di mana dia dilahirkan gitu, lingkungan tempat dia dilahirkan itu akan membentuk karakter masing-masing, gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang harus dicari solusinya. Jangan ditiadakan, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu menjadi sebuah bumbu yang bisa membuat hubungan kita itu menjadi lebih berwarna, gitu. Jangan ditiadakan, gitu ya. Nah, forgiving and learning, ya kita juga harus belajar untuk memaafkan, belajar juga untuk menyelesaikan setiap masalah, gitu ya. Tidak cukup hanya maaf, gitu ya, tapi dari perbedaan yang ada itu kita harus bisa mengambil pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya, gitu ya. Attraction ya. Jadi aku merasa sebenarnya kalian itu masih punya attraction, masih punya tarikan, ya, masih ada tarikan
apa ya, masih ada tarikannya gitu, masih ada magnetnya lah antara kalian berdua. Ada hubungan yang memang tidak ada magnetnya sama sekali, yang akhirnya tuh udah hambar banget gitu. Tapi aku ngelihat kalian masih punya magnet itu gitu, masih ada tarikannya gitu ya. Nah, let your friends help you ya. Jadi coba mungkin kalau kalian punya teman deket ya, atau mungkin kalian misalnya mau konsultasi gitu ya tentang hubungan kalian ini gitu, coba konsultasi dengan orang yang memang kalian yakin dia akan bisa memberikan pendapat yang netral, tidak memihak salah satu siapapun gitu ya. Karena penting ya untuk mencari pendapat, penting untuk mencari masukan dari orang yang bisa memberikan pendapatnya secara netral, tidak memihak ke salah satu siapapun. Karena kalau misalnya memihak gitu, yang ada bisa buyar gitu ya, bisa buyar hubungan itu kalau cuma memihak ke salah satu pihak. Jadi harus mencari masukan, mencari orang, mungkin mencari mentor, bisa juga kalau nggak ketemu teman yang bisa seperti itu gitu ya, cari mentor yang bisa netral memberikan pendapatnya, netral memberikan masukannya. Oke, itu aja dulu untuk Gemini ya. Terima kasih udah nonton video ini, semoga resonate, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan video-video lainnya ya, bye bye.